Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekanku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan materi hari ini, pokok bahasannya berkenaan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya kalian selaku warga negara harus patut berbangga sebagai warga negara Indonesia, mempunyai hak dasar, hak beraktivitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya ini sudah termuat dalam konstitusi negara. Tetapi kali ini Bapak akan menyampaikan apa itu yang namanya hak dan apa itu namanya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, sesuatu hal yang harus dimiliki, sesuatu hal yang harus dipunyai, baik berkenaan dengan kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu. Artinya bahwa kekuasaan pun merupakan hak sebuah warga negara, karena telah ditentukan oleh undang-undang, termaktub dalam aturan konstitusi negara kita. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, tentunya harkat martabat suatu warga negara itu tertuang dalam konstitusi negara, dan wewenang menurut hukum. Artinya hukum merupakan aturan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Baik, selanjutnya kita akan mengenal hak warga negara dan kewajiban warga negara. Ada dua, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hubungannya, wujud hubungan warga negara dengan negara, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa pranata, artinya adalah kaidah-kaidah, susunan-susunan yang perlu disepakati oleh setiap warga negara sebagai tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Itu menyangkut tentang hak dan kewajiban warga negara. Baik, selanjutnya yaitu hak warga negara Indonesia. Jadi kita selaku warga negara Indonesia, hak apa saja yang ada dalam konstitusi negara kita. Salah satunya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini diatur dalam konstitusi pasal 27 ayat 2. Dan pekerjaan sesuatu yang harus diterima, artinya hak setiap warga negara. Hal yang lain adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi hak hidup itu adalah hak asasi, hak yang mendasar bagi semua warga negara. Untuk mempertahankan hidup tentunya setiap orang harus berjuang memperoleh hak itu. Berikutnya itu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini diatur dalam pasal 28B ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk menikah, berkeluarga, mempunyai keturunan, dan itu setelah diatur dalam konstitusi negara. Jika ada contoh misalnya seorang orang tua menjodohkan, itu adalah merupakan pengingkaran terhadap sebuah pilihan keinginan seseorang. Jadi pada zaman ini tidak
patut, tidak layak kalau orang tua menjodohkan. Karena tadi disebutkan hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, perkawinan. Nah, dalam konteks perkawinan yang ini, kita tidak harus memberikan keleluasaan, kebebasan kepada anak-anak untuk atau menentukan pilihannya. Terus hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Artinya bahwa anak merupakan anak asuh orang tua, punya hak untuk tumbuh berkembang dan dibesarkan oleh keluarga. Jika kita contohkan misalnya ada orang tua mempelantarkan anak, itu adalah merupakan pengingkaran terhadap hak anak ya untuk mendapatkan asuh, sampai pada akhirnya anak itu harus hidup layak seperti anak yang pada umumnya dibesarkan, sekolah, dan pada ujung-ujungnya berumah tangga tentunya. Haknya untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya tadi bahwa anak itu berhak untuk memperoleh pendidikan ya yang layak. Hari ini negara sudah memenuhi kebutuhan untuk itu berkenaan dengan hak anak untuk melanjutkan pendidikan, di mana fasilitas pendidikan diperhatikan oleh pemerintah. Dan jika ada anak yang tidak sekolah, itu merupakan pengingkaran negara terhadap hak anak, di mana sekarang pendidikan itu sangat fundamental bagi kehidupan keberlangsungan manusia. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia. Ini pasal 28B ayat 1 dan seterusnya. Lanjut. Dan ini berkenaan dengan hak dan kewajiban setelah dicantumkan dalam Undang-Undang Surat 5 pasal 26, pasal 27, 18 dan pasal 30. Kita lihat pasal 26 ayat 1, yang menjadikan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang berbangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, di sini ada yang disebut dengan orang-orang bangsa Indonesia yang disebut dengan WNI, dan orang-orang asing yang disebut WNA. Tentunya dua perbedaan. Warga Indonesia asli atau WNI adalah mereka hak penuh mendapatkan perlindungan yang dijamin dalam konstitusi. Tapi warga negara asing itu ada pembatasan. Dia akan penuh haknya jika mereka atau WNA ini beralih status kewarganegaraannya, bisa melalui naturalisasi atau permohonan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tentunya di sini. Jadi equality before all law merupakan kesederajatan, kesamaan di depan